dikumpulkan dari peserta, kemudian diakumulasikan menjadi satu, dan pemenang dari permainan tertentu, yaitu kaitannya dengan usaha ataupun untung saja. Misal kalau usaha, mari kita lari, siapa yang paling lama larinya maka dia mendapatkan uang yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Itu skill usaha yang dia miliki. Adapun hanya untung-untungan, ya sudah, mari kita kumpulkan uang, nanti kita lempar dadu, setiap orang memilih angka berapa. Misal 6, saya memilih angka 6. Kemudian kalau keluar angka 6 itu, maka kemudian hadiahnya milik dia. Itu kan berarti tanpa ada skill, hanya peruntungan. Itu yang seperti itu. Ini hakikatnya adalah perjudian. Jadi perlu kita bedakan yang namanya taruhan, lomba yang ada unsur taruhan itu secara otomatis adalah ada unsur perjudian yang kemudian disebutkan dalam firman-Nya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sungguhnya salah satunya adalah perjudian adalah termasuk dari hal yang kotor dan dari perbuatan setan itu sendiri. Seperti itu. Namun ada perlombaan-perlombaan yang tidak ada unsur-unsur perjudiannya. Jadi kita bagi dua sekarang, perlombaan yang ada unsur perjudiannya dan perlombaan yang tidak ada unsur perjudiannya. Perlombaan yang ada unsur perjudiannya ini para ulama sepakat ini adalah yang dilarang kecuali 3. Itu adalah lomba tadi memanah, lomba pacuan kuda, dan lomba pacuan unta. Tidak masalah itu ketika ada taruhannya. Berdasarkan hadis ini, dan ini menjadi pendapat sebagian ulama yang menyelisihi kesepakatan 4 mazhab. Jadi minoritas ulama kontemporer sekarang. Kemudian perlombaan yang tidak ada unsur yang namanya perjudiannya, gitu kan. Dan ini sering sekali dilakukan, seperti itu. Baik itu ada hadiahnya ataupun tidak ada hadiahnya, seperti itu. Karena al aslu fil muamalati al hil, hukum asal daripada segala muamalah, perbuatan antara satu manusia dengan yang lainnya, kebiasaan yang tidak menyelisih syariat, itu hukum asalnya adalah halal. Termasuk lomba yang seperti itu, termasuk lomba itu sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berlomba meskipun tidak ada hadiahnya, baik itu bersama keluarganya secara internal keluarga sendiri ataupun dengan orang lain, seperti itu. Yang disebutkan yang sahih bersama keluarganya adalah Nabi Muhammad SAW lomba lari bersama Aisyah radhiyallahu anha. Sabaqani Rasulullah SAW. Aku wasabaqtuhu. Nah, aku suatu ketika mengajak Rasulullah SAW lomba lari. Seperti itu. Hadiahnya apa? Yang nggak ada hadiahnya, hanya biasa-biasa saja. Seperti itu. Karena yang namanya permainan yang dibolehkan, yang mutlak dibolehkan adalah itu melakukan permainan bersama keluarga, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalah oleh cepatnya larinya Aisyah radhiyallahu anha. Hatta idza rahiqna al-lahmu. Lantas kemudian selang beberapa tahun Aisyah radhiyallahu anha sampaikan, manakala lemak Aisyah radhiyallahu anha sudah tertumbuk, maksudnya adalah agak gemuk Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kemudian larinya melambat. Sabaqoni wa sabaqoni. Nabi Muhammad SAW mengajak berlomba lagi. Akhirnya kemudian Nabi menang lomba lari dari Aisyah radhiyallahu anha, karena kemudian Nabi menjaga kebugarannya, seperti itu. Pun kemudian kita juga pernah mendapati sebuah riwayat Ar-Rukanah itu menantang duel Rasulullah. Anna Rukanah tasara'an nabiyya. Bahwasanya Rukanah itu pernah menantang lomba gulat kepada Rasulullah SAW. Fasara'ahu Nabi. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW mengiyakan, dan akhirnya kemudian terjadi pergulatan tersebut. Seperti itu. Fasara'ahu Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab tantangan tersebut. Akhirnya terjadilah pergulatan
dan Nabi Muhammad SAW menang gulat melawan Ar-Rukanah. Dari dua contoh ini kemudian menjadi dasar hukum para ulama bahwasanya perlombaan apapun selama ini diperbolehkan, tidak ada unsur-unsur yang namanya perjudian, maka diperbolehkan. Khususnya juga pernah kita mendapati riwayat bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, itu kemudian warga Madinah membuat perlombaan karena kegembiraan mereka datang seorang Nabi, gitu kan. Perlombaannya apa? Ya, pada zaman dahulu perlombaannya ya perlombaan para laki-laki sejati, melempar panah, bergulat dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu kan yang menunjang kepada jihad fisabilillah ataupun dakwah itu sendiri. Seperti itu. Ternyata kemudian banyak sekali dalam safahat ataupun dalam lembar-lembar sejarah, bahkan kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW perlombaan itu sudah ada dan kemudian diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian perlu kita bedakan antara perlombaan yang ada unsur perjudian dan perlombaan yang tidak ada unsur perjudian. Para ulama, salah satunya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dalam kitabnya Al-Mughni, beliau membagi perlombaan itu menjadi beberapa bagian. Yang disebutkan adalah ada 3 perbagian. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita. Membedakan antara perlombaan yang ada unsur perjudiannya dan perlombaan yang tidak ada unsur perjudiannya. Yang pertama adalah perlombaan yang hadiahnya itu disediakan oleh salah satu peserta lomba. Satu saja, karena dia kaya, ayo kita lomba bulu tangkis. Saya menang, nanti mobil itu buat saya sendiri. Tapi kalau kalian menang dari saya, maka mobil ini buat kamu. Seperti itu. Maka dalam hal ini, untuk melihat apakah perlombaan itu ada unsur perjudian ataupun tidak, kita melihat sumber hadiahnya. Macam yang pertama adalah sumber hadiahnya dari satu orang peserta. Berarti sponsorshipnya adalah satu orang tersebut. Maka di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dinyatakan wa yajuzu, dibolehkan macam yang seperti ini, min syaratnya apa tadi? Min ahadihima fayaqulu in sabaqtani falaka alayya kada wa in sabaqtuka fala syai'a. Nah, jadi contohnya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ini seperti ini. Fulan, ayo kita lomba lari. Kalau kamu menang, kalau saya menang, kalau kamu menang, nanti kamu mendapatkan 1 dirham. Kalau saya yang menang, kamu tidak mendapatkan apa-apa dan tidak wajib memberikan kepada saya. Sudah, itu kan. Berarti hadiahnya dari saya. Maka di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dan ini kemudian menjadi kesepakatan para ulama juga, bahwasanya manakala hadiah itu sumbernya dari beberapa peserta saja, itu diperkenankan dan tidak ada unsur yang namanya perjudian. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini ada hadis yang lainnya juga saya sebutkan juga. Ini ada nanti ya. Kemudian macam yang kedua adalah hadiah yang perlombaan yang hadiahnya itu diambil dari pihak ketiga, bukan dari peserta, bukan dari sebagian peserta, tapi dari pihak ketiga yang memberi sponsor, baik itu penguasa, pemerintah daerah, atau zumal, orang yang memiliki harta dan sebagainya. Biasa kemudian para pemuda-pemudi ketika mulai Agustusan mendatangi para orang-orang kaya, Pak, ini kita akan menyelenggarakan lomba Agustusan, mohon untuk menyumbangkan, mendonasikan sebagian hartanya untuk memeriahkan kemerdekaan dan sebagainya. Jadi orang yang memiliki harta tersebut tidak ikut lomba, seperti itu. Atau dari sisi pemerintah atau orang-orang yang dari para penguasa, seperti itu. Ini ada momen, Pak. Ini ada lomba menarik yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia.
Ini bapak-bapak yang ahli renang ini. Lombanya apa, Pak? Lombanya adalah berenang dari Selat Jawa ke Selat Madura. Nggak ada 20 kilo, Pak. Nggak ada 20 kilo. Nanti hadiahnya ada di Instagram ya, saya buka itu. Juara satunya 5 juta, Pak. Jadi nanti kalau Bapak punya utang, pengen cepat lunas 5 juta, ya udah ikut lomba ini, Pak. Renang 20 kilo, Pak. Seperti itu. Dan ini menjadi syarat Kopassus sepertinya ya. Jadi kabar-kabarnya demikian. Jadi dari Tentara Nasional Indonesia biasa, kalau ingin masuk ke Tentara Satuan Kopassus, itu syaratnya berenang dari Selat apa Jawa ke Selat Madura. Gitu. Gitu kan? Ini memang tentara nasional kita ini bisa diadukan seperti itu, seperti itu. Jadi yang menyelenggarakan adalah pihak penguasa atau orang yang lain, dan ini dibuka untuk umum, pesertanya adalah umum, gitu kan? Umum, pesertanya adalah umum. Jadi kemudian peserta itu tidak diambil, dipungut biaya apapun, kalau menang maka dia dapatkan. Kalau yang menang adalah TNI, ya sudah, nanti kemudian dari pihak tentara itu memberikan, pihak TNI memberikan hadiah kepada tentara tersebut, seperti itu. Jadi yang kedua ini juga diperkenankan. Tadi macam yang pertama dibolehkan, macam yang kedua adalah diperkenankan ataupun lebih utama lagi, karena kan yang namanya taruhan itu kan saya bertaruh uang sekian, orang lain bertaruh uang sekian. Siapa yang menang dalam sebuah permainan maka ia ambil harta tersebut. Itu kan taruhan. Adapun ini saya punya hadiah seperti itu. Ayo kumpulkan siapa yang sanggup menjatuhkan mengangkat batu dan sebagainya. Maka ini silahkan dibawa pulang. Seperti ini tidak masalah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah lomba yang hadiahnya diambil dari seluruh peserta lomba. Nah, lomba yang hadiahnya diambil dari seluruh peserta lomba. Ini kan. Jadi misal mobil Kijang ya, 20 juta. Silakan ada lomba lari, hadiahnya mobil Kijang dari Solo ke Klaten. Registrasinya ada nggak? Ada. Berapa? 100.000. Apa fasilitasnya? Air putih. Masa ada air putih harganya 100.000. Nah, kemungkinan uang pendaftaran ini digunakan untuk membeli hadiah, dan ini dipukul rata oleh seluruh peserta, seperti itu. Atau lomba, apapun ya, maksudnya lomba baik itu yang ada usahanya ataupun hanya untung-untungan. Yang udah usahanya lomba lari, lomba makan kerupuk. Nah, tapi kalau lomba makan kerupuk ini meskipun dalam kaidah taruhan tidak ada, tapi nanti menyelisihi karena makan berdirinya. Tapi ini lain hal, seperti itu. Atau hanya untung-untungan, seperti itu. Misalnya di melempar dadu dan sebagainya. Atau yang kita ingatkan 1 tahun yang lalu, dan ini akan menjadi materi tahunan di setiap Agustusnya, kita ingatkan kepada kaum muslimin terkait dengan jalan sehat yang ada registrasinya, tapi uangnya itu digunakan untuk membeli hadiah, bukan untuk fasilitas snack dan lain sebagainya. Untung-untungan dibagi semua peserta, ini nomormu, seperti itu. Ini kan. Nomor 1 silahkan maju dapat sepeda tanpa ada usaha, tanpa ada apa, seperti itu. Ini hanya untung-untungan. Ketika ada registrasi, dan registrasi ini uang pendaftaran, dan uang pendaftaran ini tidak wajar dalam nominal atau wajar tapi dialokasikan untuk membeli hadiah, maka ini juga termasuk daripada perlombaan yang ada unsur taruhannya, seperti itu kan. Karena yang namanya taruhan, saya taruhan 5.000, ada 1.000 orang, berarti kan 5.000 kali 1.000, berarti 5 juta ya Pak, 5 juta. Oke, kita kocok angkanya, kayak lotre lah, seperti lotre Pak, betul-betul seperti lotre, seperti itu. Hanya 5.000, dikocok angkanya, kemudian keluar angka kita.
Gitu kan. Hadiah utamanya 5 juta, hadiahnya 5 juta. Dengan modal 5.000 kita bisa dapatkan 5 juta secara cuma-cuma. Gitu kan. Dengan bejo-bejan bahasa Jawanya, dengan keuntungan seperti itu. Jadi lebih selamatnya itu adalah kita meminta sponsor dari pihak yang lain, atau kita meminta sebagian peserta untuk mensponsori itu sendiri. Jadi hadiah diambil dari pihak ketiga atau peserta yang memiliki kelebihan harta yang lebih. Seperti itu. Maka kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan, bahwasanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukum yang seperti ini, macam yang ketiga ini, hadiah bersumber dari seluruh anggota, seluruh peserta, itu merupakan bentuk dari qimar ataupun perjudian itu sendiri. Seperti itu ya. Kecuali ketika ada muhallil. Jadi menariknya, khusus madhab Syafi'i ini ada istilah muhallil. Muhallil itu apa? Yang semula haram, semula adalah perlombaan taruhan, gara-gara ada satu orang ini akhirnya jadi halal. Gara-gara ada satu orang ini akhirnya jadi halal. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Man adkhala farasan baina farasaini. Meskipun hadisnya ini masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi disahihkan oleh madzhab Syafi'i, gitu kan. Yakni wa huwa la yu'manu ayyasbiqa falaysa bikimarin. Nah, barang siapa yang mengikut sertakan kuda ketiga antara dua kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut tidak berniat ikut lomba, maka ini bukan perjudian. Seperti itu. Jadi dalam bahasa gampangnya seperti ini, Pak. Penjelasan hadis ini. Ketika ada 3 orang, 2 orang taruhan atau 5 orang taruhan, gitu kan? Lomba lari semuanya, ini kan? Gitu kan? 5 orang taruhan lomba lari semuanya, gitu kan? Ini haram karena ada taruhannya, gitu kan? Gitu kan? Tapi kalau ada 1 orang, gitu kan, masuk menjadi peserta, gitu kan, berarti pesertanya ada 6, gitu kan. Yang 5 bayar, yang 1 tidak bayar, gitu kan. Yang 5 berbayar, yang 1 tidak berbayar. Ini namanya muhallil, seperti itu. Maka perlombaan yang ada taruhannya ini menjadi halal, gitu kan. Kenapa demikian? Karena hadis ini, gitu kan. Loh kok bisa, Ustaz? Karena ada kemungkinan yang 5 kalah, yang menang adalah yang tidak berbayar ini. Seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan di sini. Seperti itu. Tapi ini kemudian dibantah ataupun dibantah ataupun ditolak oleh mayoritas para ulama. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada solusi, misal taruhan, bagaimana caranya? Ini menurut pandangan madzhab Syafi'i. Bagaimana caranya agar taruhan lomba kita itu yang ada taruhan haram, tapi agar tidak menjadi haram? Ya udah, kita masukkan saja peserta-peserta yang tidak membayar taruhannya, tidak membayar taruhannya. Tapi kalau perbandingannya adalah 5:1, ini ya masih ada. Kalau perbandingannya adalah 5:5, ini masih logis bahwa ini bukan daripada ini. Menurut hadis ini seperti itu. Jadi ternyata ada juga ulama yang berpikir demikian dan membolehkan karena hadis ini, seperti itu. Jadi kalau semisal biar kita tidak kagetan, gitu kan? Loh ini apa? Permainan ini termasuk perjudian. Nah, ternyata ada muhalilnya, ada orang atau peserta yang tidak suruh bayar atau peserta yang tidak ada taruhannya. Seperti itu. Ini terkait dengan perjudiannya. Tapi kalau terkait dengan permainannya, itu menyelisih syariat ataupun tidak, melanggar halal haram, batasan-batasan halal haram Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Misal sabung ayam.
Yang namanya sabung ayam ya. Berarti kan mengadu domba satu hewan dengan hewan yang lainnya hingga satunya kalah ataupun mati. Nah, seperti itu. Ini kan namanya menyiksa hewan. Jadi lombanya sendiri itu sudah diharamkan. Apalagi ada taruhannya. Seperti itu. Itu. Di daerah yang lain apa? Adu kerbau. Wah, ini kan kita nggak ada kerbau di sini kan. Di daerah yang lain adu kerbau. Ya. Kalau di Solo mungkin adu kicau burung ya. Kalau di Solo ya adu kicau burung. Ya gitu. Dan sebagainya. Ini. Atau menyelisihi batasan-batasan syariat dan seperti itu. Misal tadi lomba makan kerupuk. Kalau makannya sambil duduk enggak masalah. Gitu kan. Tapi kalau makannya sambil berdiri, berarti ini adalah menyelisih kesunahan syariat. Seperti itu. Atau lomba lama-lamaan menyanyi ataupun apalah seperti itu. Jadi kemudian dari sisi lombanya itu sendiri itu kemudian adalah menyelisih syariat, terlebih lagi ketika ada unsur-unsur perjudian di sini. Tapi alhamdulillahnya pada masyarakat Indonesia secara umumnya lomba-lombanya ya kreatif, kemudian tidak banyak kemudian menyelisih syariat seperti itu. Ibarat memasukkan pulpen ke dalam botol atau yang lainnya lah, semisal atau lomba lari dengan satu kaki dan sebagainya. Ini kan masih dalam perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat yang seperti itu. Selama tidak ada hadiah tersebut diambil dari uang peserta seperti itu, maka itu masih diperkenankan dalam syariat itu sendiri kan. Itu. Jadi bisa kita simpulkan nanti kan. Perlombaan hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ketika ada unsur yang namanya perjudian di sana. Kan? Bagaimana ada unsur perjudiannya? Dilihat sumber hadiahnya. Kan? Dilihat sumber hadiahnya. Maka dalam sumber hadiah para ulama, jadi saya sebutkan tadi di dalam kitab Al-Mughni, Imam Qudamah membagi 3 seperti itu ya. Sumbernya dari salah satu peserta diperbolehkan. Kemudian sumbernya dari pihak yang ketiga, pemerintah ataupun orang yang kaya yang lainnya diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah sumbernya dari seluruh peserta, meskipun ini namanya lomba, ini hakikatnya adalah perjudian yang terselubung seperti itu. Jadi sekiranya kemudian bagi para panitia Agustus hendaknya kemudian mencari hadiah dari pihak ketiga ataupun salah satu daripada peserta. Seperti itu. Mungkin demikian secara fikihnya, pandangan para ulama fikih dalam hal ini. Seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan. Monggo. Boleh. Ya. Dibolehkan. Baik. Apa lagi, Pak? Masjid mau mengadakan lomba nggak ini? Karena Agustusan ini syiar nasional, kan? Nanti kalau ada syiar Islami, misal Isra Mi'raj dan sebagainya Ramadan, ya kalau ada masjid menjadi pelopor utama, yang seperti itu. Adapun syiar-syiar yang nasional keindonesiaan, maka selayaknya yang menjadi pelopor adalah para pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan dari tingkat yang paling bawah yaitu RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Itu lebih berhak mereka. Yang lain? Tinju. Ya, ini khusus tinju ya Pak, khusus tinju. Karena ada hadisnya. Dilarang seorang muslim memukul wajah muslim yang lain. Padahal tinju ini adalah targetnya adalah wajah. Loh ini Nabi Muhammad gulat dengan siapa? Rukanah. Gulat itu berbeda. Gulat itu banting-bantingan Pak. Gulat itu adalah banting-bantingan, kayak sumo tapi ya enggak gemuk juga, ya banting-bantingan. Tapi kalau tinju ini kan targetnya adalah wajah.
Makanya para ulama dalam hal ini mengkritisi olahraga tinju karena adalah apa? Yang disasar adalah wajahnya. Lain halnya dengan bela diri atau sabung ataupun apa lomba bela diri. Justru yang dilarang di area-area yang dilarang dipukul adalah wajah, kemaluan. Dengan seperti itu. Selama ada peraturannya ya seperti itu. Jadi kalau lomba bela diri itu masih diperkenankan. Tapi kalau tinju itu ada hadisnya, tidak diperkenankan. Seperti itu. Terlebih lagi kalau ada yang namanya apa? Perjudian di sana. Muslim dengan muslim. Tapi kalau tinju lawannya siapa? Tadi apa? Habib Nurmagedon melawan siapa? Yang Kristen itu ya. McGregor kata yang lainnya itu Muslim dengan kafir, iya kita semangati, pukul aja wajahnya. Apalagi apa menghina Islam atau apa namanya orang tuanya dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau antara Muslim dengan Muslim yang lainnya, tentunya ya cari lawan yang lainnya. Cukup ya, Pak? Nah, tidak diperkenankan. Jadi tidak diperkenankan. Gitu kan. Gitu. Masih variasinya masih banyak sekali, Pak. Nggak usah pakai daster lah atau poli tutup mata atau poli kalau yang di desa seberang ya, poli tapi netnya ditutupi. Gitu kan. Nggak ada netnya betul-betul itu kan. Jadi kalau itu ada unsur-unsur laki-laki menyerupai perempuan, nah, itu yang dilarang justru di perlombaan yang di situnya melebihi batasan syariat. Seperti itu. Yang lain itu? Gimana? Apa? Oke gitu. Makan kerupuk. Sambil diri. Ya nanti kasih kursi, Pak. Ya, kasih kursi. Ya. Jangan sampai kemudian perlombaan yang semula adalah menghidupkan jiwa-jiwa nasionalis kita justru kemudian menghilangkan nilai-nilai keislaman kita. Itu yang menjadi kemudian tujuan daripada syariat Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bisa menjadi maklumat kita bersama. Kalau ada salah kata kami, mohon maaf. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.